ternyata ini baru pertama kali kamu lebih tahu soal Losmen Bu Broto ini, kamu sempat nanya sama orang tuamu kamu atau mungkin sama keluargamu soal ini ceritanya dulu tuh seperti apa gitu? Iya, jadi aku sempat tanya sama mama papa gitu ya, dan mereka memang dulu nonton gitu dan Hmm. apa selalu bercerita bahwa wah itu selalu ditunggu-tunggu dulu tuh di TVRI karena itu sinetron keluarga banget yang bener-bener semua orang tuh nonton bareng, ngumpul bareng gitu nonton. Hmm. 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 Mendengarkan gambaran itu tuh rasanya sangat menginspirasi juga ya gitu, bahwa aku mulailah pelan-pelan mengerti skala dan juga arti dari Losmen Bubroto yang sesungguhnya gitu ya. Jadi um, ditambah lagi ceritanya juga, skenario yang aku baca juga sangat indah gitu. Jadi it's very clear. Apa sih Mo perbedaannya film Lost Man Bu Broto pada tahun 80-an dengan yang sekarang nanti ini akan dihadirkan di November ini? Apakah mungkin sekarang dibuat dengan adaptasi versi gaya hidup yang mungkin lebih modern atau gimana? Mm-mm. Lost Man Bubroto film ini settingnya itu eh ya di tahun-tahun sekarang ini gitu, 2020 something gitu kan. Hmm. Pastinya berbeda karena setting dan environment konteksnya juga berbeda. Jadi kita walaupun terinspirasi dari cerita tersebut, tapi we're not trying to make the same thing gitu. Sebenarnya Hmm. tetap tetap berbeda, dan secara timeline pun berbeda dari um, apa yang diperlihatkan di sinetron itu gitu. Jadi secara timeline ini sebelum zaman itu gitu. Justru di saat Hmm. beberapa sangat muda, Jeng masih sangat muda, Tarjo masih lebih muda lagi gitu. Jadi it's very different, tapi esensi dan energinya dan karakter-karakternya tetap sama gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal karakter kamu gitu ya, di sini sebagai Jeng Sri. Kalau misalnya dilihat di official trailernya kan, sepertinya Jeng Sri ini seperti punya, selain punya cerita sendiri, ada konflik-konfliknya juga yang bisa dibilang munculnya ini dari si Jeng Sri-nya ini gitu. Nah, sebetulnya karakter Jeng Sri ini seperti apa, Mot? Mungkin boleh bisa dijelasin ke teman kumparan, karakter kamu di sini? Jadi Jeng Sri itu anak kedua dari tiga bersaudara. Dia sangat terampil dan sangat kompeten dalam Hmm. hal dengan memanage losmen gitu ya. Jadi Bu Broto memiliki banyak apa ya, ekspektasi pastinya untuk anaknya yang ini, yang mungkin tadinya diharapkan untuk menjadi penerus losmen gitu, kalau dilihat Hmm. dari kalau pada saat mudanya gitu. Jadi um, kebayang deh bahwa si Jeng Sri ini dianggap sebagai anak muda, sosok perempuan yang kompeten gitu dan penerus gitu. Sementara Jeng Sri itu juga sangat idealis. Dia musisi, dia menyanyi, dia punya dunianya sendiri di luar Losmen gitu. Dan itu kebayanglah membuat konflik. Dari itu aja udah membuat konflik. Yang kedua, Jeng Sri itu juga orang yang sangat open dan orang yang sangat berprinsip dan membela dirinya sendiri gitu, punya punya pemikiran sendiri. Jadi pada saat ada suatu kejadian di mana di trailernya Hmm. terlihat ya bahwa Jeng Sri itu akhirnya hamil gitu kan, Hmm. dengan Mas Jarot, sosok yang mungkin kurang disukai begitu oleh keluarga, Jeng Sri pun bisa berdiri teguh gitu, bisa berdiri kuat walaupun sudah misalnya sempat diasingkan gitu sama Bu Broto. Jadi kelihatan di situ bahwa karakter Jeng Sri itu sangat 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 konsekuen, sangat kuat, sangat berprinsip, dan juga dia memperjuangkan impiannya dan dunianya sendiri gitu. Oke, oke. Jadi sebetulnya awalnya diharapkan sebagai penerus ya, Mot ya. Diharapkan sebagai penerus, tapi karena ternyata di luar sana punya dunia lain, maksudnya punya dunianya sendiri, kemudian kecelakaan lah itu dengan hamil, di situ mulailah konflik-konflik yang terjadi di Los Oh, Angeles Broto ini. Kurang lebih seperti itu ya, Mot ya. Oke. Nah, ini benar nggak sih, Mot, ketika proses reading itu sebetulnya kamu lagi ada di US, betul nggak, Mot? Atau sebetulnya kamu udah ada di Indonesia pada saat itu?
Jadi selama proses pre-production itu semuanya aku lagi di US, jadi semuanya online dan virtual. Oh my God. Nah ini kesulitannya gimana, Mat? Karena kalau misalnya kamu sambil kuliah itu kan jadwal kamu padat sekali kan. Tentunya kamu juga sempat cerita di beberapa channel gitu. Betul-betul padat untuk schedule-nya. Itu cara kamu ngatur waktunya gimana tuh untuk reading? Iya, memang sangat-sangat menambah semakin padat lagi ya. Aku eh ya karena aku dual degree, aku tuh sempat sibuk banget. Jadi during the day memang kelas 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 aktivitas gitu ya. Terus malamnya biasanya reading film ini gitu 2 sampai 3 jam gitu. So secara schedule ketat, tapi justru yang paling challenging adalah selalu menukar topi gitu loh. Aku tuh merasa bahwa menjadi seorang aktor gitu kan, itu kan membutuhkan mindset dan energi yang sangat berbeda daripada menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya Hmm. lebih kayak selalu bertransisi antar peran itu sih yang paling challenging pada saat itu. Oke. Kalau misalnya semuanya dilakukan secara online, Mat, terus kamu membangun chemistry dengan pemain-pemain lainnya itu gimana, Mat? Well, waktu itu kita we made the best out of it ya. Jadi Hmm. um, sesi-sesinya itu nggak selalu big reading, jadi banyak Hmm. dibikin one on one, jadi untuk mengerjakan scene-scene yang supaya gimana caranya lebih dalam dan lebih fokus gitu kan. Terus di luar dari itu sebelum syuting pun memang diberikan beberapa hari cushion window di mana kami bisa kami bisa kayak membangun chemistry in real life gitu sebelum syuting di Lost Man-nya sendiri gitu, dan itu sangat-sangat membantu. Oke, oke. Terus tadi kan kamu sempat bilang sebetulnya karena kamu double degree juga gitu kan di sana. Jadi ini justru semakin challenging gitu. Nah, kalau misalnya kita sedikit flashback soal perjalanan pendidikan Maudi gitu ya. Sebelumnya S1-nya sempat mengambil PPI ya, Maud ya. Filosofi, Politik and Economics gitu kan. Kemudian S2-nya kemarin juga terakhir di Stanford untuk bidang pendidikan dan juga administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada nggak sih, Mot, kaitannya beberapa hal yang kamu pelajarin saat kemarin menempuh pendidikan baik di Stanford ataupun di Oxford gitu kan dengan proses ketika kamu menjalani syuting untuk film Losmen Bubroto ini atau mungkin ketika proses kamu mendalami peran sebagai Jeng Sri. Hmm, itu pertanyaan yang unik sih karena pastinya nggak terlalu banyak overlap ya. Maksudnya itu adalah bidang-bidang spesifik gitu yang aku pelajarin, dan ini adalah seni peran gitu yang kebetulan kali ini juga ceritanya nggak terlalu banyak masuk ke bidang-bidang tersebut. Tapi bisa Hmm. aku bilang ya satu hal misalnya yang aku pelajari di Stanford itu adalah the power of vulnerability in being a leader gitu, bahwa Hmm. kepemimpinan itu bukan hanya soal making decisions dan menjadi sosok yang keras, tapi juga justru menjadi sosok yang berempati dan sosok yang justru bisa dekat dan bisa um, menyampaikan ke orang lain perasaan. So basically like self awareness and being aware of your own feelings dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dari sisi itu ada sedikit overlap sebagai pada saat aku approach membayangkan gitu Hmm. perasaan yang sosok Jeng Sri apa ya miliki gitu, perasaan-perasaan uh, dan juga konflik-konflik antar keluarga dan dinamika interpersonal gitu antara setiap karakter. Di sisi itu mungkin ya ada overlap sedikit. Oke, oke. Jadi sedikit banyaknya walaupun mungkin nggak terlalu overlap, tapi sedikit banyaknya apa yang dipelajarin ternyata ada manfaatnya juga ketika menjalani proses syuting ini ya, Mot ya. Oke. Nah ini aku kalau misalnya ini syutingnya berapa lama, Mot, proses syutingnya? 3 mingguan. Oh, 3 mingguan. Terbilang cukup cepat ya. 3 minggu. Nah, Cepat. selama 3 minggu ini ada nggak sih, Mat, pengalaman paling seru yang pernah kamu rasain selama syuting Lost Man Bubroto ini dalam kurun waktu 3 minggu ini? Aduh banyak sekali. Kebetulan waktu syuting itu aku sempat ulang tahun juga. Hmm. Seru banget deh Berarti pokoknya. Desember tahun lalu ya? Iya, jadi banyak Hmm. yang bawa kue dan jadi rame banget, dan yang namanya kru dan keluarga Lost Man itu rame dan seru banget gitu ya. So
Itu seru. Terus ada scene-scene yang di pantai yang aku apa ya sempat keseret apa namanya ombak gitu-gitu terus kayak basah kuyup belum kelar syutingnya dan kita benar-benar harus nyuci karena kalau namanya keseret ombak itu ya pertama itu panik ya aku aja sempat panik tapi baju itu bukan cuma basah tapi penuh dengan sand gitu Iya, pasir. uh, pasir gitu jadi ngebayangin dong harus ngebersihinnya dulu ngeringin tapi Ngeringin dikejar-kejar rambut. waktu karena nih kalau gitu jadi banyak cerita-cerita kocak cerita-cerita seru dan cerita-cerita sangat mengharukan dari proses film itu dan ada beberapa scene kebetulan sama ibu tuh maksudnya Maudy Kusnaidi dan juga Putri Hmm. Marino bertiga juga sangat berkesan gitu ya bekerja sama dengan dua aktris tersebut yang menurut aku sangat aduh um, gila deh gitu maksudnya aku belajar banyak banget gitu dari mereka berdua gitu. Oke. Oke, tapi menarik juga ya keseret ombak. Aku baru dengar nih soalnya mau dikeseret ombak waktu lagi syuting gitu kan dikejar-kejar waktu, harus ngeringin baju, harus ngeringin rambut, bukan cuma panik ya Mot ya. Nah, kalau misalnya tadi kita sempat cerita-cerita sedikit juga, aku sempat tanya-tanya sama Odi juga soal ketika di US gitu kan, Ya. menjalani pendidikan dan lain sebagainya. Ini mungkin sedikit intermezzo nih ya Mot ya. Ada nggak sih yang kamu kangenin dari US? Kalau misalnya kamu lagi di US kan pasti pertanyaannya ada nggak sih yang kamu kangenin dari Indonesia gitu kan? Mungkin kangen rendangnya, kangen makanannya dan lain sebagainya. Kalau ketika kamu sekarang udah balik gitu kan for good gitu, apa yang kamu kangenin? Paling kamu kangenin dari US? Em, semuanya ya. Aku paling kangen sih sebenarnya kedekatan aku dengan alam gitu. Karena pada saat aku sekolah Hmm, di sana, em, di Bay Area itu banyak sekali tempat-tempat di mana aku bisa hiking dan tempat-tempat di hiking. mana aku visit dan landscape-nya itu sangat berbeda-beda walaupun sangat dekat dan bermacam-macam gitu. Dan jadi kerinduannya tuh lebih ke kerinduan itu sih dan dengan udaranya dan dan aktivitas-aktivitas outdoorsnya yang sangat-sangat menyenangkan. Oke. Nah, jadinya sekarang ketika balik ke Indonesia, kangen lihat yang hijau-hijau ya, Mot, ya berarti. Kangen sekarang jadi mulai bawa ijo-ijo jadi bikin punya tanaman di rumah. Jadi makin cinta tanaman gitu sebenarnya karena punya obsesi pengen deket sama alam gitu. Oke, sempat hiking, sekarang juga nggak bisa lihat yang kalau nggak ada hijau-hijau, sekarang jadi punya hobi baru, berarti jadi pelihara tanaman juga. Nah, ini di masa pandemi ini, selain kamu menggeluti hobi baru kamu tadi gitu, apalagi kegiatan dari Modi selain syuting tentunya, Mod? Kegiatan aku itu kebanyakan waktu kembali itu memang banyak obligasi-obligasi kerjaan yang terbawa dari waktu yang aku kemarin lagi sekolah gitu. Jadi uh, Hmm. 7 bulan aku nggak balik ke Indonesia gitu ya. Kebayang itu ada beberapa tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ditambah karena COVID juga gitu. So itu kira-kira 2 bulanan, 2,5 bulanan fokusnya di situ kemarin gitu. Terus tentunya ya transisi, moving back, dan mulai juga memikirkan project-project kedepannya gitu. Kira-kira apa yang ingin aku lakukan seperti itu. Oke, jadi ini bisa dibilang fokus menyelesaikan hutang-hutang dulu yang dulu belum diselesaikan ya, Mat, ya, waktu selama kamu di US gitu. Juga Amanda gitu kan sempat bikin kayak sejenis webinar atau mungkin Oh iya, beberapa apa ya sejenis kayak virtual cakapan lah ya gitu dengan orang-orang gitu yang itu yang agak lebih serius dan jangka panjang. Jadinya yang seperti itu lagi on hold dulu ya. Maksudnya yang oke. webinar-webinar karena um, mempersiapkan sesuatu yang mungkin lebih lebih besar lagi gitu. Oke, berarti pastinya ada ya, Mot ya, proyek-proyek terkait dunia pendidikan ke depannya. Tapi mungkin sekarang memang mau fokus sama film dulu, jadi di hold dulu sebentar. Tapi tentunya teman-teman kumparan dan tentunya juga untuk fans dari Maudi, ini adalah something yang lagi digodok juga tentunya sama Maudi. Tapi memang menunggu waktu yang tepat nih untuk bisa kembali ditayangkan atau dihidangkan lah gitu untuk teman-teman semua. Nah,
Selain soal pendidikan, kemudian soal tadi kita sempat ngomongin soal career development gitu ya, terus film dan lain sebagainya. Ada lagi nggak nih proyek dalam waktu dekat dari Maudy Ayunda? Proyek apa ya? Dalam waktu dekat sepertinya film ini sih sebenarnya tahun Hmm, depan kan 18 bulan November depan. dalam waktu dekat gitu. Kalau yang lainnya lebih medium term projects ya, medium sampai long term. Hmm. Um, Mungkin ya akan harus menghilang dulu gitu kan karena kita semua kalau mau working on something, launching something pastinya harus menghilang dulu. Jadi kalau dalam waktu dekat film ini gitu. Terus yang lainnya kayaknya mungkin masih tahun depan. Oke. Jadi Mm-mm. teman-teman kumparan kalau Maudy menghilang itu berarti memang sedang bermeditasi ya, maksudnya sedang menyiapkan sesuatu yang something big nih untuk teman-teman semua. Jadi ditunggu aja proyek terdekat dari Maudi. Tapi tentunya 18 November, nanti jangan lupa disaksikan film Lost Man Bu Broto. Nah, ini kalau kita ngomongin balik lagi nih ya, Mod. Kita ngomongin soal film gitu. Kemarin juga sempat teman kumparan juga sempat ngobrol sama Reza Rahadian, kemudian sama Angga Yunanda gitu ya. Kami membahas soal ternyata selama pandemi ini banyak sekali project-project atau karya-karya film yang diciptakan gitu. Ternyata itu tidak mengurangi semangat dari para industri atau sineas gitu. Nah, kalau mau di sendiri melihat industri perfilman ke depannya seperti apa nih, Mak? Menurut aku dunia perfilman Indonesia hanya akan menjadi semakin baik dari Hmm. karya-karya yang aku lihat, dari semangat para pakar-pakarnya dan setiap stakeholdernya itu semua Hmm. percaya um, bahwa perfilman Indonesia akan maju terus dan itu yang penting. Jadi aktor semakin banyak talenta yang mau involved, semakin banyak bisnis dan resources juga yang pouring into this industry. Hmm. Um, dari penyutradaraan dan dari konflik-konflik ataupun isu-isu yang diangkat, mau itu isu keperempuanan atau isu-isu yang lain ya yang patut diangkat itu juga sekarang sudah semakin sering menjadi topik sentral dari perfilman Indonesia. Jadi I I'm very excited to see where it goes, you know, and especially for me as a woman in the industry, melihat semakin banyaknya penulis ataupun saudara perempuan, itu menurut aku juga kemajuan yang luar biasa besarnya gitu. Oke, jadi kita semua tetap optimis ya, nggak cuma Maudi, tentunya semua sineas kita optimis pastinya industri film Indonesia bisa terus berkembang. Meskipun semuanya serba terbatas ya, mau proses syutingnya, kemudian harusnya biasanya nih kalau misalnya promosi kita bisa ketemu langsung, Mot. Tapi sekarang harus virtual talk kayak gini, ya mudah-mudahan semuanya segera bisa pulih ya, Mot ya. Mungkin yang terakhir, Mot, kamu Nih, boleh nih, amin. Yang terakhir kamu boleh nih sharing atau kasih tahu langsung ke teman kumparan semua untuk bisa menyaksikan langsung film Lost Man Bubroto segera 18 November. Silakan Maudi. halo teman-teman semua, halo. Jangan lupa untuk nonton film Lost Man Bubroto yang akan keluar tanggal 18 November 2021. Dan jangan juga lupa untuk nonton trailernya. Itu ada di mana-mana, ada di YouTube, ada di account semua cast rasanya. Yang jelas ada di Instagram account aku. Terus kalian komentarin, kalian share, dan mulai dari sekarang mulai planning nobarnya mungkin. Dan semoga filmnya bisa menyentuh um, dan bisa membawa kehangatan dan kebersamaan.